Halo teman-teman semua pecinta komik dimanapun kalian berada, kali ini kita akan membahas manhwa persilatan terbaru yang sangat seru dan wajib kalian tonton sampai habis. Kisah ini berfokus pada seorang psikopat langka abad ini yang terlempar ke dunia persilatan, lalu berambisi menjadi penguasa tunggal dengan memburu seluruh pendekar terkuat di puncak dunia persilatan, sehingga dia menjelma menjadi satu-satunya sosok mengerikan yang menggetarkan seluruh dunia persilatan dengan kegilaan tanpa tanding. Cerita pun diawali dengan gugurnya kelopak bunga di atas genangan merah, namun itu bukanlah genangan air biasa, melainkan darah segar korban pembantaian yang sangat mengenaskan. Sesaat kemudian, serombongan orang mulai berdatangan mendekati lokasi kejadian mengerikan tersebut. Rombongan itu berjumlah sangat banyak, dan mereka merupakan gabungan dari seluruh sekte aliran putih. Sebelum melangkah lebih jauh, para sesepuh dunia persilatan mendadak berhenti. Mereka semua terkejut dan ragu. Apakah ini benar-benar sekte Gunung Hua yang agung itu? Bagi salah satu tetua, kekejian seperti ini hanya pantas dilakukan iblis. Lalu siapa yang tega menodai Gunung Hua dengan darah? Saat itulah, sesosok pria berjalan terseok-seok mendekati rombongan tersebut dengan langkah berat. Sambil menyeret pedangnya yang patah, dia berkata dengan sisa kekuatannya bahwa sekte Gunung Hua kini telah sepenuhnya rata dengan tanah. Pria itu tak menyangka pendekar pedang suci terluka parah, dan bertanya apakah dia sudah mengalahkan musuhnya. Namun pendekar itu justru mengabaikan pertanyaan itu dan menegaskan bahwa seluruh sekte hancur lebur hanya oleh satu monster saja. Sesaat setelah itu, hantaman energi dahsyat mendadak melesat dari arah belakangnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini kawan, karena dalam sekejap saja, tubuh pendekar pedang suci dari Gunung Hua langsung hancur tak bersisa. Pemandangan brutal itu memicu kemarahan besar rombongan, membuat mereka berteriak menantang si pelaku untuk menampakkan diri. Dari balik gerbang yang hancur, sesosok pria melangkah keluar sambil memegang sebuah kepala di tangan kirinya. Pria misterius itu tersenyum tipis melihat para sesepuh dari Shaolin dan Wudang berkumpul bersama murid-murid mereka. Tidak hanya mereka, sekte besar lain seperti sekte Kinseng dan Namgen juga ikut hadir. Semuanya berkumpul seolah-olah baru saja terjadi bencana besar. Padahal, pertempuran di dunia persilatan adalah hal biasa, tetapi mereka justru menanggapinya seheboh ini. Salah satu tetua langsung membentaknya untuk diam, lalu menanyakan siapa sebenarnya dia yang berani melakukan pembantaian sadis ini. Sambil menyeringai santai, pria itu menjawab kalau dia datang ke sana karena mendengar rumor jika sekte Gunung Hua adalah sekte terkuat. Namun ternyata, desas-desus itu salah besar dan membuatnya merasa sangat kecewa. Seketika suasana menjadi hening saat pria itu melemparkan kepala yang dijinjingnya karena semua orang mengenalinya. Benar sekali, kepala itu adalah milik sang ketua sekte Gunung Hua, yang merupakan salah satu legenda terkuat di dunia persilatan. Tanpa rasa takut sedikit pun, pria ini langsung menantang mereka semua. Karena dengan bergabungnya seluruh sekte besar di sana, seharusnya mereka jauh lebih kuat dari Gunung Hua. Para tetua pun murka karena merasa harga diri mereka diinjak-injak. Meski terasa memalukan karena harus mengeroyok, mereka harus menghabisinya demi menenangkan arwah para murid Gunung Hua yang telah gugur. Dalam waktu singkat, kalian juga merasa merinding kan melihat keempat sesepuh maju bersamaan, tapi pria gila ini malah kegirangan setengah mati. Tapi tunggu dulu, ternyata semua itu tidak nyata, karena karakter yang menghancurkan sekte Gunung Hua hanyalah sebuah avatar, di mana dia sudah memainkan game dengan sangat baik, namun dikeroyok sebanyak itu tetap saja terlalu berat baginya. Murim Online sendiri adalah game realitas virtual terbaru, yang terkenal karena menampilkan adegan sadis yang ekstrem. Sejak awal dirilis, game ini dibanjiri protes keras yang menuntut penutupan layanan karena tingkat kekerasannya yang dinilai tidak pantas dikonsumsi anak-anak. Namun bagi pria ini, game berdarah itu justru sangat menyenangkan dan cocok untuknya. Di saat bersamaan, berita televisi mengabarkan kasus penculikan misterius yang masih terus diusut polisi. Pria ini bernama Bongsu, dan dia berpikir bahwa dunia nyata ini sangat membosankan, tidak seperti dalam game online. Dunia persilatan. Di sana hukum rimba berlaku sepenuhnya, tanpa perlu merasa khawatir akan konsekuensi hukum setelah melenyapkan nyawa orang lain. Di saat itu, terdengar suara memohon ampunan, dan percayalah, petualangan mengerikan kita baru saja dimulai. Yuk saksikan aksi gila ini bersamaku, saat suara misterius menyadarkan Bongsu dari kecanduan game murim untuk kembali fokus pada misi berdarahnya. Gila sekali, ternyata ada seorang pria yang sedang bersujud memohon ampun. Pria malang ini bukanlah orang biasa, melainkan sosok buronan yang viral di media.
Mendengar rintihan itu, Bongsu perlahan mendekat sambil menyeret palu besarnya. Dengan tatapan dingin, Bongsu bertanya mengapa dia harus memaafkan buruan yang sudah tertangkap. Targetnya histeris ketakutan karena merasa tidak pernah memiliki dendam masa lalu, apalagi sampai harus diculik secara sadis seperti ini. Bongsu kemudian melemparkan beberapa foto ke lantai, memaksa mangsanya menyadari semua dosa yang dilakukannya. Ternyata Bongsu memegang bukti foto kebiadaban pria tersebut, membongkar kedok aslinya sebagai psikopat berdarah dingin. Raut wajah sang korban yang semula pucat langsung berubah drastis, heran bagaimana anak muda di depannya tahu rahasianya. Bongsu menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah mengincar siapapun yang tidak bersalah. Merasa ajalnya sudah dekat, pria itu terus meratap berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Bukannya luluh, Bongsu justru menjambak rambutnya sangat keras, agar posisinya pas untuk dihantam. Perhatikan situasi menegangkan ini, Bongsu menganggap kata ampunan sudah terlalu basi bagi mereka berdua. Hari ini juga riwayatnya akan tamat sebagai penebusan atas semua dosa keji masa lalunya. Namun sang buron menolak pasrah begitu saja, meski posisinya sudah sangat terpojok di sana. Naluri gilanya sebagai kriminal kawakan langsung bangkit, mendesaknya melakukan tindakan nekat untuk bisa melarikan diri. Perlawanan tiba-tiba itu sukses mendorong Bongsu mundur, menciptakan jarak di antara keduanya. Bahkan pria psikopat itu berhasil memutuskan tali tebal yang mengikat kedua tangannya. Dengan amarah besar, dia hanya ingin bisa segera lari menyelamatkan diri. Namun anak muda di hadapannya jauh lebih gila, siap menghabisi nyawanya memakai palu mengerikan itu. Sempat terkejut melihat mangsanya berontak, Bongsu langsung tersenyum puas karena membunuh tanpa perlawanan itu sangat membosankan. Kini, buruannya nekat menyerang balik membawa palu besi demi menghabisi nyawa Bongsu. Sial baginya, Bongsu bukanlah tandingan yang mudah, karena mampu menghindarinya dengan sangat santai. Kalian pasti heran bagaimana ayunan palu itu meleset. Padahal, Bongsu sama sekali tidak kabur, melainkan hanya bergeser tipis di depannya. Tanpa membuang waktu, Bongsu melancarkan serangan balik berupa hantaman tinju mengerikan yang dipenuhi aura intimidasi sangat menakutkan, menghajar tepat di ulu hati musuhnya. Pria itu mengerang kesakitan, menyadari jurang kekuatan di antara mereka terlampau jauh. Tanpa ampun, Bongsu menyusulnya dengan satu tendangan badai yang langsung menghantam telak wajahnya. Kombinasi serangan mematikan itu sukses membuat tubuh si psikopat terhempas jauh ke belakang. Dia mengira merebut palu itu akan membawanya pada kemenangan manis. Tapi kenyataannya dia salah besar. Kehabisan akal, pria itu kembali mundur merangkak sambil merengek meminta belas kasihan. Bagi Bongsu, mayoritas manusia hanyalah domba lemah di hadapan para serigala pemangsa. Para pemangsa itu selalu berburu dan menindas siapa saja yang lebih lemah. Sama persis seperti yang dilakukan bajingan ini. Namun di dunia ini, Bongsu bertindak sebagai predator puncak yang memburu para pemangsa rakus tersebut. Langkah kejam ini diambil karena banyak penjahat licik yang lolos dari jeratan hukum. Seketika, mata pria itu terbelalak ngeri melihat lemari pendingin raksasa berisi tumpukan mayat. Semua jasad di sana merupakan hasil buruan Bongsu terhadap para penjahat paling berbahaya. Fakta mengerikan ini membuktikan bahwa Bongsu adalah iblis sejati yang jauh lebih kejam tanpa belas kasih. Pria itu gemetar hebat, memohon histeris agar monster mengerikan di depannya tidak mendekat. Tepat saat Bongsu bersiap mengeksekusinya, tiba-tiba pintu rumahnya hancur didobrak paksa. Ternyata, sepasukan polisi bersenjata lengkap telah melacak lokasinya dan langsung merangsek masuk. Situasi mendadak kacau lantaran posisi Bongsu saat ini sudah terkepung sepenuhnya. Ketua tim penyergap berteriak menyuruh Bongsu segera menyerahkan diri atas tuduhan berat penculikan berencana sekaligus penghilangan nyawa orang lain. Mari kita lihat bersama, apakah kali ini Bongsu sanggup lolos dari kepungan polisi? Kalian pasti penasaran kan bagaimana polisi melacaknya. Tapi, Kapten langsung melepas tembakan peringatan keras supaya dia diam. Salah langkah sedikit saja, peluru tajam itu dipastikan bakal langsung menembus dan bersarang di kepalanya. Namun gila, Bongsu tetap santai tanpa memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Situasi menegangkan ini justru membuatnya teringat game online murim favoritnya. Bongsu malah tertawa melihat betapa sigapnya polisi menangani kasus hilangnya pria itu. Padahal, mereka menutup mata atas kejahatan biadab yang berulang kali dilakukan pria tersebut. Dia sudah menyiksa dan menghabisi 6 wanita, bahkan sempat mengambil foto gila sebelum membunuh mereka. Sementara tumpukan mayat di belakangnya juga mengalami nasib tragis yang serupa. Mereka semua bajingan yang sengaja dilenyapkan tanpa pernah bisa ditemukan oleh siapapun. Dengan tegas, Bongsu menyebut orang-orang itu bagai binatang buas yang memburu warga biasa setiap harinya. Bagi Bongsu, dia tidak salah. Dia cuma memburu monster
yang memangsa manusia lemah tak berdaya. Nah perhatikan, ini polisi itu harusnya tahu siapa target yang sebenarnya pantas ditembak. Sayangnya, polisi arogan ini malah keras kepala dan merasa harus segera bertindak. Di matanya, Bongsu hanyalah psikopat gila yang hobi menculik dan melenyapkan orang. Dan buronan sadis itu kini berdiri tepat di hadapannya. Bongsu tertawa lepas mendengar itu. Bicara pada polisi memang tak berguna, dan meski dia harus mati hari ini, mangsanya takkan pernah dilepaskan. Keadaan langsung kacau balau, karena Bongsu sama sekali tak berniat menyerah meski sudah terkepung rapat. Dia sudah membulatkan tekad untuk menghancurkan kepala sang target sekarang juga. Namun di saat bersamaan suara tembakan pun meledak, peluru melesat ke kepalanya membuat Bongsu berharap jika ada kehidupan kedua, dia ingin hidup di dunia penuh monster yang bisa diburu sepuasnya. Meskipun itu cuma game murim, tapi bagi Bongsu, dunia kejam itu sangatlah cocok untuknya. Hidup sebatang kara, rutinitas Bongsu hanyalah memburu manusia bejat dan menghabiskan sisa waktunya bermain game murim legendaris. Satu-satunya hiburan dan dunia impian yang sangat dia dambakan. Boom! Dia terbangun, kalian pasti bingung kenapa dia hidup tanpa bekas luka tembak. Di depannya ada pria asing yang heran melihat bocah lemah ini masih bernapas padahal harusnya sudah tewas. Masih bingung, Bongsu malah menatap tajam dengan mata merahnya, memicu kemarahan pria kasar itu hingga langsung mencengkeramnya. Dia mengira Bongsu mati, kesal setengah mati karena harus repot-repot menyeret jasadnya ke tempat terpencil ini. Bahkan dia berpikir untuk langsung menghabisinya sekarang juga. Melihat tingkahnya, Bongsu menahan tawa. Beruntung karena dinilai masih berguna, si brengsek ini memutuskan mengampuni nyawanya. Dengan syarat, besok Bongsu harus bekerja jauh lebih keras. Bayangkan, Bongsu sang predator puncak di dunia asalnya, kini malah diperlakukan layaknya sampah yang tak berharga. Kesempatan emas tiba. Apakah dia harus langsung membantai pria sombong ini? Bongsu bersiap bangkit menyerang, yakin kalau mangsa di depannya adalah binatang pemakan daging. Namun saat kakinya melangkah, rasa sakit luar biasa langsung menusuk hingga ke tulang, membuatnya tersungkur tanpa tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia terperangah menatap sepasang tangan kecil dan sangat kurus di hadapannya. Jelas ini bukan fisiknya, tapi tidak ada jawaban logis atas keanehan mengerikan ini. Begitu memeriksa badannya, Bongsu syok melihat kondisi fisiknya yang sangat memprihatinkan. Bukan cuma kurus kering, tapi penuh bekas luka siksaan kejam yang mengerikan. Namun, kejutan terbesar sebenarnya baru saja terpampang nyata tepat di depan matanya. Dia mengenali tempat asing ini sangat mirip dengan arena game murim favoritnya. Sungguh tidak masuk akal. Apakah pemburu kejam ini benar-benar terlempar masuk ke dunia lain? Lalu dia menangis, membuat kita penasaran apa alasan di baliknya. Bayangkan bangun di dunia kejam yang cuma peduli pada kekuatan, dan itulah yang terjadi pada karakter kita. Sepanjang hidupnya dia belum pernah sebahagia ini. Merasakan sensasi luar biasa yang menjalar ke seluruh sel tubuhnya. Bunyi notifikasi sistem menyambutnya di dunia murim online, sebuah tempat ekstrem di mana hanya yang terkuat bisa bertahan. Saatnya berburu sepuasnya, dan kedatangannya kali ini akan menjadi awal dari kehancuran total dunia murim. Namun, untuk mewujudkan rencana besar itu, Bongsu tahu dia harus sabar karena tubuh barunya saat ini benar-benar tidak bertenaga. Dia perlu memulihkan diri dulu sambil berpura-pura menjadi bocah lemah pemilik asli tubuh ini agar tidak dicurigai. Di dunia barunya dia bernama Sosam, seorang budak malang, dan tiba-tiba sang majikan datang membawa amarah besar. Dengan wajah polos, Sosam langsung menyapa tuannya yang bernama Macil. Macil mengejek bau badan Sosam yang mirip kuda, lalu menyuruhnya ikut sekarang juga karena ada tugas penting. Tapi saat Sosam beralasan kandang kuda belum beres, ucapan itu dianggap pembangkangan hingga dia langsung dihajar tanpa ampun. Macil kaget karena budak ini berani membela diri, seolah perintahnya bukan lagi hukum mutlak. Di matanya, Sosam cuma anak yatim piatu tak berguna yang diberi makan klandandri tapi malah tidak tahu diri. Tugas seorang budak di sini hanya mematuhi semua perintah dan bekerja tanpa perlu banyak bertanya. Bongsu sebenarnya sangat ingin menghabisi Macil, tapi dia harus menahan diri demi mengumpulkan informasi penting seputar posisinya di dalam klan Danri ini. Tidak lama kemudian, Sosam dibawa ke sebuah tempat di mana seorang pedagang menanyakan keberadaan Macil. Pria tua bernama Donho tahu kalau Macil pasti sedang asyik mabuk-mabukan di kedai bersama seorang wanita. Si pedagang paham, tapi dia heran kenapa hanya mereka berdua yang datang saat pekerjaan menumpuk. Rasanya sangat mustahil untuk memindahkan segunung senjata tajam ini hanya dengan tenaga 2 orang. Tapi Donho malah tertawa kencang karena budak klan Danri lah yang akan menyelesaikannya. Baginya,
Sosam hanyalah seekor kuda pengangkut yang sempurna untuk memindahkan tumpukan senjata besi itu. Setelah melempar tubuh Sosam, pria itu tertawa puas sambil menyuruhnya cepat berdiri sebelum dia dipukul lagi. Dia memerintahkan budak malang itu untuk memindahkan seluruh senjata tanpa boleh beristirahat sedetik pun. Don Ho pun pergi bersenang-senang ke kedai, meninggalkan Sosam sendirian untuk menyelesaikan semua pekerjaan berat itu. Si pedagang tua merasa iba melihat Sosam yang diperlakukan layaknya binatang, bukan seorang manusia. Tapi mari kita perhatikan baik-baik di dunia kejam ini, yang lemah memang selalu diinjak-injak. Seharian penuh Sosam terus bekerja keras, memindahkan tumpukan senjata tajam itu ke tempat penyimpanan. Pekerjaan berat ini benar-benar menguras tenaganya hingga tubuhnya terluka. Senjata-senjata itu sangat tajam. Salah sedikit saja menaruhnya di punggung, dia bisa tertusuk dan nyawanya langsung melayang. Namun, dia tidak boleh santai sama sekali dan harus membawa semuanya sekaligus agar pekerjaan ini cepat selesai. Pedagang tua itu kagum dengan kerja keras Sosam, tapi memintanya beristirahat karena kondisi fisiknya terlihat sangat buruk. Walau fisiknya sudah diambang batas dengan wajah pucat pasi, kalian tahu apa yang terjadi besoknya? Bongsu terbangun di tubuh yang nyaris mati. Namun dia berhasil menyerap semua ingatan masa lalu dari pemilik asli tubuh ini dengan sangat cepat. Kini tidak ada lagi alasan baginya untuk menunda perburuan besar. Sosam, nama bocah pemilik tubuh ini, ternyata menjalani hidup yang sangat menyedihkan. Dia hanyalah budak yang tidur di kandang kuda dan dipaksa bekerja setengah mati setiap hari tanpa henti. Di tengah keputusasaan itu, Sosam asli sangat membenci dirinya sendiri yang begitu lemah tak berdaya. Mengapa dia harus terus hidup seperti serangga yang selalu diinjak-injak? Suatu hari saat pulang kerja, dia dihadang oleh seseorang yang berniat jahat kepadanya. Sosam yang sudah putus asa langsung meminta maaf, namun dia tetap dipukuli habis-habisan tanpa ampun. Kejadian itu membuatnya ingat awal kehancuran hidupnya saat seluruh keluarganya tewas dihantam badai besar. Dan percayalah, keputusan mengetuk gerbang klan Danri demi bertahan hidup adalah awal dari segalanya. Tapi jujur, kalian dan saya pasti setuju kalau keputusan itu adalah bencana total, mending mati daripada hidup menderita begini. Berbekal semua ingatan barunya, Bongsu yakin kalau Sosam asli tewas dipukuli sebelum akhirnya dia mengambil alih raga ini. Ditambah lagi, Bongsu dikagetkan oleh layar sistem misterius yang memberi ucapan selamat datang di dunia Murim, tempat terkuat yang berkuasa. Di sisi lain, Macil berjalan ke arah kandang kuda dengan wajah kesal. Dia benar-benar muak mengurus kekacauan Sosam, bahkan masih harus mengantar makanan saat pemuda itu sekarat. Macil sendiri juga tidak menduga insiden ini. Sebab di hari sebelumnya, Sosam malah berpapasan dengan orang jahat. Sosok kejam yang harusnya sudah menghabisi nyawanya, tapi ajaibnya Sosam masih bertahan hidup setelah dihajar habis-habisan. Macil sudah terlanjur muak dan berniat melenyapkan Sosam secara diam-diam. Namun rencana itu terlalu berbahaya karena membunuh sesama anggota klan adalah hal yang sangat dilarang. Jika sampai ketahuan oleh para petinggi klan, dia sendiri yang celaka. Macil akhirnya melemparkan makanan ke arah Sosam sambil mengumpat marah menyuruhnya mati saja. Melihat perlakuan kasar itu, Bongsu hanya bisa menatap kosong selagi menahan insting buasnya untuk segera memangsa korban. Tanpa terasa 2 minggu telah berlalu sejak dia terbangun di sini, dan semua ingatan Sosam kini sudah menyatu sempurna. Dalam kurun waktu itu, dia berusaha mengumpulkan berbagai informasi penting yang dahulu kerap diabaikan Sosam. Pertama, peradaban masyarakat di tempat baru ini tergolong sangat kuno. Menyaksikan orang berlatih dengan senjata tajam sudah menjadi pemandangan harian umum yang sama sekali tidak dilarang aturan klan. Itu karena seluruh isi dunia ini berpusat pada seni bela diri legendaris dengan teknik hebat layaknya di novel fantasi, di mana ketika energi bela diri menyatu dengan tubuh fisik, orang-orang bahkan bisa terbang dan bergerak melampaui batas tangkapan mata. Di dalam klan Ri sendiri, para prajurit tempur diwajibkan mempelajari seni bela diri khusus untuk memperkuat benteng pertahanan. Kemampuan bertarung di sini sudah seperti napas kehidupan yang wajib dikuasai demi bertahan hidup di bawah kejamnya hukum rimba. Namun bagi pemuda menyedihkan, seperti Sosam, menguasai ilmu bela diri sangatlah mustahil, karena fisiknya yang lemah ditambah statusnya sebagai budak kasta bawah. Nah, perhatikan bagian ini. Sebuah layar sistem misterius tiba-tiba muncul tepat di depan kedua matanya. Semua kolom status di sana masih kosong, menandakan betapa lemah fisiknya dan hanya dia yang bisa melihat sistem itu. Meskipun hal ini mirip konsep game online di dunia modern, siapa sangka dia benar-benar hidup di dalamnya. Semua orang di tempat ini memiliki emosi dan perasaan nyata layaknya manusia seutuhnya.
Mereka bergerak bebas melakukan kehendak masing-masing tanpa adanya batasan buatan. Namun Bongsu penasaran apakah dia manusia biasa atau seorang player game. Di saat bersamaan, sosok yang dulu menyiksanya tiba-tiba datang sambil tertawa mengejek melihat kedamaian Sosam belakangan ini. Kalian pasti tahu kan kelakuan penjahat begini? Dia malah emosi karena dihukum gara-gara insiden kemarin. Tapi berandal itu terkejut ketika melihat Bongsu bangkit berdiri begitu saja. Bahkan seolah mengabaikan ancamannya, Sosam langsung menelan habis makanan basi di depannya dalam satu suapan besar. Sikap dingin itu memicu kemarahan si pelaku yang merasa disepelekan dan berniat menghajarnya lagi. Namun Bongsu tidak akan menyerah karena insting berburunya telah bangkit dan dia siap melumat korbannya. Begitu suapan makanannya habis, Bongsu langsung memecahkan mangkuk kayu untuk dijadikan senjata tajam. Dalam jarak sedekat ini, satu-satunya tindakan terbaik adalah melancarkan serangan kilat ke arah vital musuh. Meski fisiknya lemah, namun berbekal pecahan tajam serta ingatan bertarung mutlak dari kehidupan sebelumnya, dia menjelma menjadi petaka mengerikan di tempat baru ini. Bongsu menegaskan bahwa Sosam yang lemah telah lenyap digantikan oleh sosok iblis kejam seutuhnya. Karena tusukannya kurang dalam, pria kasar itu pun berusaha keras membalas serangannya. Fisik Sosam yang ringkih memberi lawan celah, tapi Bongsu tidak akan menyerah begitu saja. Kalian dan saya tahu pasti kalau mangsa ini tidak akan lolos dari gigitan mematikan sang iblis. Tusukan demi tusukan pun terus dihujankan. Yuk, ikut saya melihat bagaimana gokilnya Bongsu menikmati kepuasan yang sudah dinantinya selama 2 minggu ini. Dia diam bukan karena takut, melainkan sedang mempelajari bagaimana kejamnya aturan main di dunia murim ini. Kini, tak ada lagi penghalang. Begitu mangsanya tewas mengenaskan, Bongsu langsung memejamkan matanya rapat-rapat karena satu alasan khusus. Dia cuma ingin menikmati kembali sensasi membunuh, persis seperti yang biasa dia lakukan di dunia asalnya dulu. Sensasi nyata ini membuat Bongsu sangat yakin kalau dunia barunya bukanlah mimpi. Penderitaan Sosam, si pemilik tubuh asli, menyadarkan dirinya akan satu hukum mutlak yang berlaku di tempat ini. Aturan kuno di mana yang lemah ditindas, sedangkan yang kuat bakal diagungkan bagai dewa. Karena dunia kejam ini nyata, Bongsu merasa tidak perlu lagi bersikap pura-pura baik atau menyembunyikan sisi psikopatnya. Di bumi dulu, dia terpaksa berakting jadi warga biasa. Tapi di dunia murim, semuanya benar-benar berbeda. Dia sadar betul kalau di luar sana, banyak monster yang jauh lebih kuat sedang berkeliaran bebas mencari mangsa. Mereka yang berada di kasta tertinggi pastilah sangat tangguh. Para penguasa puncak itu justru membuat hasrat berburunya bergejolak. Begitu tubuh lemah ini pulih total, dia bakal membantai mereka tanpa sisa. Bagi psikopat seperti dia, daratan murim adalah taman bermain paling sempurna untuk berburu dengan bebas. Karena itulah, perhatikan baik-baik bagian ini. Karena disinilah, Bongsu bertekad jadi monster mengerikan yang bakal bikin seluruh dunia murim gemetar ketakutan. Legenda sang pembantai berdarah dingin pun resmi dimulai. Siap menyebarkan teror, mencekam ke segala penjuru. Meski target pertamanya sudah berhasil dilenyapkan dengan mudah, Bongsu merasa mangsa lemah itu sama sekali tidak menantang. Tapi tunggu, ada hal lain yang harus dia pastikan. Sistem penyimpanan di game murim online umumnya memakai sistem slot terbatas untuk setiap jenis barang. Anehnya, ruang dimensi miliknya ini terasa jauh lebih besar dan luar biasa luas saat dia meraba ke dalamnya. Malahan, Bongsu tidak bisa menyentuh ujungnya. Setahunya, dia hanya perlu menyentuh target lalu merapalkan sebuah kata kunci khusus agar benda tersebut masuk ke ruang penyimpanan. Begitu kalimat perintah itu diucapkan, reaksi gaib langsung terjadi pada tubuh tak bernyawa di depannya. Di luar dugaan, jasad pria bertubuh besar itu lenyap seketika, membuat Bongsu sedikit terkejut melihat keajaiban ini. Tubuh raksasa itu benar-benar menguap hanya dalam waktu sekejap mata. Proses transfernya bahkan berlangsung tanpa jeda sama sekali. Kemampuan praktis ini jelas akan sangat membantunya menyembunyikan jejak pembunuhan kelak. Tapi tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di kepalanya. Menurut kalian, apakah dia bisa memasukkan makhluk hidup juga ke dalam penyimpanannya? Ide itu membuatnya girang setengah mati, hingga dia tak sabar untuk segera melakukan eksperimen gila berikutnya. Besoknya, Bongsu kembali bekerja dengan tenang tanpa dicurigai siapapun, sambil mengincar Macil sebagai target buruan berikutnya. Ini adalah langkah pertamanya untuk membalaskan seluruh dendam kesumat dari Sosam asli. Apalagi bajingan satu ini terkenal sangat kasar, terbukti saat dia tiba-tiba datang dan langsung melayangkan pukulan keras. Macil memaki Sosam sebagai sampah tidak berguna, seraya mengejek kondisi barunya yang kini mendadak jadi bisu. Mendapat perlakuan kasar seperti itu, Bongsu malah tertawa lebar layaknya orang gila yang kehilangan akal sehat.
Macil kemudian membentaknya dan memerintahkan Sosam untuk segera menuntun kuda pergi. Sambil menunduk patuh, Bongsu merespons dengan gumaman aneh yang sulit dimengerti Macil. Sikap itu membuat Macil semakin jengkel karena dipaksa mengurus bocah cacat yang bahkan tak bisa bicara. Setelah itu, Bongsu menuntun kudanya berjalan sambil terus mengamati situasi sekeliling dengan tajam. Dia masih tak menyangka kalau jiwanya kini terperangkap di dimensi asing yang penuh kejutan ini. Tiba-tiba saja, sekelompok anak nakal datang menertawakannya, lalu mulai melempari tubuhnya dengan batu secara brutal. Meski sebuah batu menghantam kepalanya hingga terluka, dia tetap diam menggenggam tali kuda tanpa rasa gentar sedikit pun. Walau terluka, Bongsu sadar dia tak boleh langsung membantai anak-anak nakal itu di tengah keramaian kota. Bocah-bocah kurang ajar itu terus saja mengejek kelemahan Sosam yang sekarang sudah kehilangan kemampuan bicaranya secara total. Namun saat mereka menatap matanya secara langsung, anak-anak itu mulai menyadari ada aura ganjil dari diri Sosam. Tatapan ngerinya bikin merinding kan? Tunggu saja aksi gilanya. Kalian pasti bakal ikutan kucek mata pas melihat keanehan bocah misterius ini. Habis itu, Bongsu bertingkah konyol lagi pakai suara anehnya, lalu langsung pergi begitu saja mengabaikan bocah-bocah nakal yang mengganggunya. Bocah-bocah itu sempat ketakutan, tapi mereka malah lanjut melemparinya lagi. Bagi Bongsu, fisiknya sekarang terlalu lemah dan cari masalah terang-terangan di dunia luar cuma bakal memicu masalah yang merepotkan. Tapi tunggu saja, suatu hari nanti dia bakal meneror seisi dunia murim, sampai namanya saja bisa membuat semua orang gemetaran. Sementara itu, Macil terus menggerutu karena kerjaannya menumpuk akibat rekannya yang mendadak hilang tanpa kabar selama beberapa hari ini. Dia bingung kemana perginya si bodoh itu, padahal dia harus buru-buru merapikan gudang senjata sebelum kena amuk atasan. Tapi dia langsung terkejut saat Sosam tiba-tiba melangkah keluar dari balik pintu. Niatnya untuk mengamuk langsung sirna seketika begitu melihat seluruh isi gudang senjata sudah tersusun rapi dan sangat bersih. Macil pun bertanya heran, apakah Sosam yang membuat semua ini bersih? Sambil bertingkah konyol, Sosam menganggukkan kepalanya untuk membenarkan tebakan temannya itu. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Si Macil mengira budak bisu ini mendadak rajin bekerja setelah lolos dari maut kemarin. Bahkan setelah itu, Bongsu menyodorkan sebuah kantong kecil yang tampaknya sangat berharga. Begitu membukanya, pria itu melotot kaget melihat kantong tersebut penuh dengan koin emas. Untuk pertama kalinya dia memuji Sosam karena akhirnya tahu cara menghasilkan banyak uang. Dia pun menyuruhnya bekerja lebih keras lagi, dan tidak usah ragu meminta bayaran setelah membantu orang. Setelah menerima tumpukan uang tersebut, Macil langsung pergi dengan wajah yang luar biasa gembira. Tapi tentu saja, Bongsu tidak memberi uang itu cuma-cuma, karena dia punya rencana khusus untuk Macil. Uang emas itu sebenarnya adalah ongkos tiket menuju akhirat, dengan Bongsu sebagai malaikat pencabut nyawanya. Dengan uang ini, Macil ingin langsung bersenang-senang di tempat yang jauh lebih mewah. Dia berencana menyewa jasa gadis paling mempesona yang selalu menjadi buah bibir di wilayah tersebut. Tanpa membuang waktu, Macil segera mendatangi rumah bordil tempat gadis cantik itu berada. Penjaga di sana langsung menyambutnya dengan ramah, karena melihat pelanggan lamanya datang berkunjung lagi. Tanpa basa-basi, Macil langsung memesan gadis tercantik di sana. Penjaga itu sempat ragu, karena tarifnya sangat mahal, tapi Macil yang sudah tidak sabar, langsung memamerkan tumpukan uangnya. Penjaga pun tertawa gembira melihat uangnya, lalu menyuruh Macil untuk menunggu di kamar yang berada di paling ujung. Kalian tahu kan rasanya? Macil girang setengah mati saat menunggu di kamar mewah yang belum pernah dia datangi. Saat gadis itu masuk, Macil benar-benar terpesona melihat kecantikannya. Bagaimanapun dia melihatnya, kecantikan gadis ini benar-benar jauh di atas wanita yang biasa dia sewa. Ketika si gadis bersiap menuangkan minuman keras, Macil langsung menghentikannya karena dia sudah kebelet ingin segera beraksi. Sementara di balik celah dinding, sepasang mata merah menyala tampak sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Ternyata sosok misterius itu adalah Bongsu, yang sudah bersiap-siap untuk segera memangsa si brengsek Macil. Mari mundur sedikit ke momen sebelum Macil mulai berjalan menuju ke kamarnya. Penjaga bordil tidak peduli dari mana Macil mencuri uang itu. Yang penting kantongnya terisi penuh oleh kepingan koin emas. Tidak butuh waktu lama, dia kembali kedatangan seorang pelanggan baru lagi. Ternyata tamunya adalah Sosam, dan si penjaga langsung mengira kalau budak bisu itu cuma sedang kesasar, lalu menyuruhnya pergi daripada merusak pemandangan dan berakhir dihajar. Namun Bongsu punya trik jitu agar dirinya tidak diusir secara kasar dari sana. Caranya mudah, dia langsung menyodorkan kantong tebal berisi koin emas yang melimpah. Walau begitu, penjaga tersebut tidak mau langsung percaya begitu saja. Maklum, Sosam kan cuma budak,
Tapi begitu si penjaga memeriksa isinya, dia langsung tertawa sangat ramah. Dia bahkan dengan sopan menyuruh Sosam menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan. Si penjaga merasa sangat beruntung hari ini karena kedatangan dua pelanggan kaya yang mau membayar mahal. Sementara itu, Bongsu melilitkan tali tebal ke tangannya sebagai senjata pembunuh, lalu beralih kembali ke kamar Macil yang baru saja selesai menuntaskan hasrat liarnya. Dia merasa luar biasa kuat setelah bertempur habis-habisan, tapi percaya deh, kalian bakal kaget lihat kelanjutannya nanti. Sobat, kalian harus lihat bagaimana rasa percaya diri korban ini bakal langsung hancur seketika akibat jeratan iblis. Hanya sekejap mata, leher Macil sudah tercekik dengan sangat erat. Dia sadar, tapi semua terlambat karena Bongsu menarik tali itu sekuat tenaga. Sebab jika sampai Macil lolos dan berteriak, seluruh isi tempat ini pasti akan langsung datang menyerbu. Walaupun tubuh Bongsu sebenarnya masih lemah, nyatanya dia masih sanggup mengangkat tubuh Macil sampai kakinya melayang tanpa pijakan. Bongsu menahannya seperti itu hingga musuhnya benar-benar kehabisan napas. Namun perlawanan sengit dari Macil membuat tubuh lemah Bongsu kehilangan keseimbangan hingga mereka berdua ambruk. Biarpun begitu, cengkeraman Bongsu tidak mengendur sedikit pun meski Macil meronta gila-gilaan. Sambil tertawa lepas penuh kegilaan, Bongsu mengejek bagaimana rasanya sekarat. Dia benar-benar menikmati setiap detiknya. Baginya, sensasi menghabisi nyawa manusia adalah kepuasan yang tidak ada tandingannya. Hingga akhirnya, napas Macil akhirnya terhenti, menandakan nyawanya telah melayang bersama rasa puas yang luar biasa. Setelah itu, Bongsu bangkit lalu menatap gadis yang kini terbaring kaku di depannya. Sebagai predator berdarah dingin di sini, dia melangkah mendekat demi memastikan satu hal penting. Dia ingin tahu apakah targetnya ini seorang karnivora atau bukan. Karena jika dia cuma herbivore, jelas gadis itu tidak punya kekuatan sama sekali untuk melindungi dirinya. Sejak awal, Bongsu menduga bahwa membantai target akan memberinya banyak poin pengalaman. Nah, disinilah kalian harus sadar, semakin sering dia membunuh, kekuatannya makin gila. Dengan poin melimpah itu, dia bisa cepat naik level dan bertambah semakin kuat. Semakin kuat dirinya, maka perburuan akan menjadi jauh lebih mudah dengan pasokan pengalaman tanpa batas. Artinya, Bongsu akan terus tumbuh menjadi sosok mengerikan yang tidak memiliki batas kekuatan. Dunia baru ini benar-benar asyik, tapi sayang sekali tidak ada alat untuk mengabadikan momennya. Seandainya ada kamera, foto wajah ketakutan para korbannya pasti akan jadi pajangan estetik. Sekarang, mari kita lihat saat seorang gadis datang terburu-buru sambil terus meminta maaf karena terlambat. Mucikari itu malas mendengar alasan basi dan langsung menyuruhnya segera masuk. Sebab pelanggannya yang tampaknya bisu itu sudah membayar lunas. Gadis itu pun langsung masuk ke kamar. Dan pelanggan itu adalah Bongsu sendiri. Di luar, si mucikari heran kenapa Macil lama sekali di dalam seperti sedang membuat anak. Dia terpaksa mengetuk pintu karena pelanggan lain sudah mengantre, ditambah si gadis juga butuh waktu istirahat. Namun panggilannya diabaikan, membuat pria itu tidak punya pilihan selain mendobrak masuk. Seketika dia terkejut melihat si gadis gemetar ketakutan setengah mati, dan dia pun membeku. Dia bahkan jatuh tersungkur menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Macil sudah tewas dengan posisi tergantung mengenaskan. Di utara mengalir sungai Huai, dan di tengah mengalir sungai Yangtze, membentuk hamparan wilayah yang sangat luas. Tanah tersebut sangat tersohor sejak dahulu kala karena kesuburan dan kekayaan alamnya, serta menjadi pusat pertemuan sungai yang membuat sektor perdagangan di sana tumbuh pesat. Tentu saja, di mana ada perputaran uang yang besar, para bandit pun akan berdatangan. Ketika kelompok penyamun dan sekte sesat mulai merajalela, para pahlawan pun bangkit untuk menumpas mereka. Muncul berbagai klan besar yang mendedikasikan hidup mereka demi menegakkan keadilan di seluruh wilayah. Klan paling menonjol adalah klan Namgen, salah satu dari 5 klan besar sekaligus sekte terkuat di daratan tengah. Lalu ada klan Danri. Meskipun kalah pamor dari klan Namgen, mereka memiliki unit tempur elit bernama Divisi Pedang Silang Langit. Ditambah kekuatan unit intelijen Gagak Hitam, reputasi klan Danri pun melesat semakin tinggi di dunia persilatan. Kehebatan spionase Gagak Hitam sangat luar biasa, bahkan sekte pengemis pun akan minder jika bersaing dalam mencari informasi. Mereka terpaksa mengakui keunggulan jaringan spionase bentukan klan Danri yang jauh lebih rapi. Kini situasi bergeser ke kediaman klan Danri saat seseorang membawa sepucuk surat rahasia. Dia adalah pemimpin Gagak Hitam bernama Daeho. Dan percaya deh, apa yang tertulis di surat itu bakal bikin kita sangat terkejut. Bayangkan, kalian dan saya akan masuk ke misteri wabah bunuh diri aneh yang sudah menelan 100 korban jiwa. Benar-benar aneh, karena kejadian mengerikan seperti ini belum pernah ada tahun lalu. Sebagai mata-mata jenius,
Daeho merasa hal paling mencurigakan adalah betapa rapinya semua kasus ini. Semua petunjuk tanpa ampun menunjuk pada satu kesimpulan, yaitu bunuh diri. Tapi apakah masuk akal? Sang pemimpin gagak hitam, Daeho, langsung menanyakan siapa korban pertama, dan bawahannya menyebut nama Macil, seorang pengrajin senjata klan dan sendiri. Informasi mengejutkan itu jelas membuat Daeho makin penasaran. Dia pun bertanya di mana tepatnya Macil tewas. Bawahannya menjawab bahwa lokasinya sangat dekat, tepatnya di sebuah penginapan bernama Kedai Phoenix. Ketika Daeho memutuskan langsung ke sana, bawahannya cemas karena merasa sang tuan tidak perlu turun tangan sendiri. Bagi Daeho, misteri ini terlalu besar untuk diabaikan begitu saja tanpa dia selidiki langsung. Hanya butuh sekejap bagi dirinya untuk sampai di kamar lokasi kematian misterius Macil. Pemilik kedai membenarkan bahwa korban tergantung di balok atap. Daeho menduga ada skenario licik di balik wabah bunuh diri massal ini. Namun ada satu kejanggalan besar yang membuatnya masih belum menemukan jawaban. Nah, perhatikan baik-baik. Bagaimana pembunuh bisa masuk ke kamar yang terkunci rapat dari dalam? Tak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan, Daeho mulai menggeledah setiap sudut ruangan berdebu itu. Langkah demi langkah dia ambil, bahkan memeriksa celah lantai kayu demi menemukan petunjuk kecil. Hasilnya nihil. Tidak ada jalan masuk rahasia yang memungkinkan pembunuh menyelinap tanpa ketahuan sama sekali. Hingga akhirnya dia mendekati dinding, menatap satu-satunya celah yang mungkin dilewati pelaku. Melepas balok kayu memang bisa membuka jalan masuk. Sialnya, tidak ada bekas goresan atau tanda bahwa balok itu pernah digeser. Daeho pun bertanya pada pemilik kedai apakah balok kokoh tersebut bisa dilepas tanpa merusak seluruh atap. Pemilik kedai menggeleng keras, menjelaskan bahwa balok itu terkunci rapat di langit-langit dan bagian lantai. Mustahil mencopotnya tanpa menghancurkan seluruh kayu penopang utama terlebih dahulu. Melihat fakta serumit ini, pantas saja semua orang langsung percaya ini murni bunuh diri. Sebagai penyelidikan terakhir, Daeho bertanya apakah ada tamu lain yang menginap di kamar sebelah. Ternyata ada seorang tamu misterius yang memesan kamar tepat di hari kematian tragis Macil. Daeho menolak mengabaikan petunjuk sekecil apapun dan menuntut informasi lebih detail lagi. Tanpa ragu, sang pemilik kedai mengungkap bahwa tamu tersebut adalah Sosam si bisu dari klan Dan. Di tempat lain, Bongsu sibuk mengecek status sistemnya dan tersenyum melihat poin pengalamannya meroket setelah menghabisi para target. Terlebih lagi, korban terakhirnya merupakan petarung tangguh yang membuktikan dirinya seorang ahli bela diri sejati. Kalian tahu kan rumusnya? Menghabisi musuh yang jauh lebih kuat tentu memberi pasokan poin melimpah. Namun, jika harus berhadapan langsung dengan master bela diri Tulen, Bongsu sadar dia bakal tewas seketika, bahkan prajurit terlemah dari klan dan masih terlalu tangguh baginya. Sebab itulah dia butuh target empuk yang bisa mendongkrak kekuatannya demi menyejajarkan diri dengan para petarung klan. Kunci bertahannya sejauh ini murni karena taktik kotor dan jebakan licik, bukan konfrontasi fisik yang bodoh. Tiba-tiba, teriakan kasar terdengar dari kejauhan karena Sosam dinilai lancang tidak menyapa seniornya. Bukannya tunduk gemetar, Sosam justru berdiri diam menatap mereka, membuat para preman itu keheranan. Bongsu menghela napas meratapi nasib malang, pemilik tubuh aslinya yang selalu jadi kesayangan para preman pasar. Hidup tersiksa layaknya binatang jalanan, membuat kematian terasa seperti jalan keluar paling damai. Tanpa peringatan, sang preman menjambak rambut Sosam demi memberi pelajaran berharga atas kelancangannya. Sambil menuntun kudanya, Bongsu diseret paksa menuju ke sebuah gang sepi. Di tengah kepungan itu, terlintas pikiran untuk melenyapkan bajingan ini, lalu merekayasanya sebagai bunuh diri. Tapi rencana itu terlalu berisiko, kecuali dia membantai mereka, lalu menyimpan mayatnya di dalam penyimpanan dimensi sistem. Lagi pula, kalian pasti setuju kalau menghabisi preman kelas 3 begini tidak akan menghasilkan poin. Yuk, kita lihat gimana cowok ini sengaja terima pukulan demi rencana gilanya. Saat tinju preman itu melayang, dia sadar fisik Sosam makin prima dan hidupnya kelihatan jauh lebih makmur belakangan ini. Tiba-tiba, sesosok pria datang dan langsung membentak preman itu untuk berhenti. Padahal dia sudah berpesan untuk membawa bocah itu baik-baik tanpa luka sedikit pun. Tapi kenapa malah dihajar dulu? Si preman langsung panik setengah mati melihat kemunculan Jang Ho yang sama sekali tak terduga. Mata Jang Ho langsung tertuju pada kuda gagah milik Sosam. Coba kalian perhatikan bagian krusial ini. Budak rendahan seperti dia malah bisa menunggangi kuda mewah kesukaan bos perkumpulan gelap. Jang Ho berniat menjadikannya upeti. Sambil menyeringai licik, dia langsung menuntut Sosam menyerahkan hewan berharga tersebut. Bongsu langsung merasakan hawa jahat yang terpancar jelas dari pria di depannya. Bajingan ini memang berniat merampas kuda sekaligus nyawanya,
Tapi Bongsu bakal membuat siapapun yang menyentuhnya menyesal seumur hidup. Tanpa takut, Bongsu menantang Jang Ho untuk segera menghabisinya tanpa perlu banyak bicara lagi. Para preman itu terkejut setengah mati melihat Sosam yang dulunya penurut kini berani melawan. Detik itu juga, tangan Sosam langsung melesat cepat ke arah wajah Jang Ho. Pasti kalian mikir ini cuma tonjokan biasa, padahal dia menarik senjata rahasia dari inventory sistemnya. Taktik kotor ini sukses besar, membuat lawannya tewas mengenaskan secara tidak terduga. Tak hanya itu, levelnya langsung meroket tajam, karena semua syarat kenaikan tingkat sudah terpenuhi. Seketika aura bertarung Bongsu berubah total menjadi sangat pekat, gelap, dan mengerikan. Gemetar ketakutan, sang bos preman langsung menyuruh seluruh anak buahnya maju menyerbu bersama. Namun, skenario keroyokan itulah yang dinantikan Bongsu sejak awal untuk segera beraksi. Dan percaya deh, kita bakal disuguhi pembantaian brutal di episode berikutnya.